Halo semuanya, selamat datang di channel El Mubura. Dan di video kali ini saya membahas episode pertama dari cyber security, yaitu mengamankan jaringan Wi-Fi dengan menggunakan protokol enkripsi Wi-Fi terbaru, yaitu WPA3. Bagi kalian yang belum tahu apa itu protokol WPA3, jadi protokol WPA3 atau Wi-Fi Protected Access 3 adalah standar protokol keamanan Wi-Fi terbaru yang diumumkan oleh Wi-Fi Alliance pada tahun 2018 untuk menggantikan WPA2 yang menawarkan keamanan yang lebih kuat, terutama dalam melindungi kata sandi dan data pengguna. Untuk fitur dari WPA3 itu sendiri, yang pertama yaitu Simultaneous Authentication of Equals atau SAE, yang membuat jaringan jauh lebih tahan terhadap serangan brute force dan dictionary attack, serta melindungi dari serangan instalasi ulang kunci seperti serangan crack. Lalu WPA3 juga mengaktifkan fitur Protected Management Frame atau PMF secara default untuk mencegah penyadapan dan pemalsuan frame manajemen jaringan. Oke, macam-macam dari WPA3 itu sendiri seperti WPA3 personal yang memiliki panjang bit yaitu 128 bit yang digunakan di rumah maupun usaha kecil. Lalu WPA3 Enterprise ini memiliki dua versi bit ya. Yang pertama versi WPA3 Enterprise biasa itu kan ada 128 bit panjangnya. Lalu yang WPA3 Enterprise yang mode 192 bit memiliki panjang bit yaitu 192 bit. Nah, yang mode 192 bitnya ini ada peningkatan dari WPA2 Enterprise sebelumnya yang lebih aman dan lebih tahan terhadap serangan peretas di perusahaan maupun institusi. Lalu yang ketiga yaitu WPA3 OWE atau Enhanced Open yang digunakan sebagai jaringan publik seperti di kafe, restoran, hotel, bandara maupun jaringan publik lainnya. Mengapa WPA2 sekarang tidak digunakan lagi sebagai standar keamanan di zaman ini? Karena WPA2 itu rentan terhadap offline dictionary attack, yang dimana metode peretasan ini menebak kata sandi sehingga kata sandi tersebut bisa cocok pada router kita. Dan percobaan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga si peretas mendapatkan kata sandi yang sesuai dengan router kita. Lalu serangan crack ini adalah jenis serangan terhadap protokol WPA2 yang ditemukan pada tahun 2017, yang dimana memanfaatkan kelemahan pada proses handshake 4 arah WPA2, di mana penyerang dapat memaksa korban untuk menginstal ulang kunci enkripsi yang sudah digunakan. Dengan cara ini, penyerang dapat mendekripsi, mengintip, dan bahkan memodifikasi lalu lintas data Wi-Fi korban. Dan ini juga bisa dilakukan tanpa harus mengetahui password Wi-Fi. Dan serangan ini memang sangat berbahaya. Lalu yang terakhir yaitu brute force. Nah, ini kalian sudah tahu lah ya brute force itu seperti apa. Nah, brute force ini pokoknya memaksa untuk mengakses sistem kita dengan menggunakan teknik tertentu, sehingga peretas tersebut bisa mendapatkan akses sistem kita secara paksa. Oke, jadi kita sudah membahas tentang WPA3 mulai dari fitur, manfaat, dan juga kegunaannya dalam standarisasi keamanan jaringan Wi-Fi saat ini yang menggantikan WPA2 yang sudah mulai tua. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatur agar router kita itu bisa menggunakan WPA3 pada perangkat yang mendukung WPA3 tersebut? Mari kita langsung ke dalam konfigurasi pada router. Oke, kita sudah berada di dalam antarmuka router saya. Dan router yang saya gunakan yaitu TP-Link Archer AX53, yang dimana router ini sudah mendukung teknologi Wi-Fi terbaru yaitu Wi-Fi 6 dan juga mendukung protokol keamanan Wi-Fi terbaru yaitu WPA3. Dan juga ada fitur yang sangat penting di router ini yaitu Home Shield,
yang dimana fitur ini bisa mendeteksi dan memblokir ancaman dari perangkat yang tidak dikenal agar perangkat yang tidak dikenal tidak dapat mengakses jaringan pada router ini. Jika kalian menggunakan router TP-Link, kalian bisa mengatur konfigurasi jaringan router kalian di menu Advance. Lalu kalian pilih wireless. Lalu kalian pilih wireless setting. Dan di sini kalian bisa mengatur SSID, security, password, dan juga bisa mengaktifkan fitur hide SSID. Nah, untuk SSID yang saya gunakan yaitu namanya Picasonic _ 2025 5G. Lah, kenapa Picasonic? Karena Picasonic itu merupakan channel YouTube dari Jepang yang dimana channel ini fokus kepada musik musik untuk background YouTube yang asalnya dari Jepang itulah ya. Itu enak sekali didengar. Kalau kalian suka ya boleh mampir ke sana. Lah, kenapa endorse ya? Terus saya juga mengatur keamanan WiFi saya dengan WPA 3 personal. Padahal sebenarnya kan bisa ada fitur yang lainnya, itu fitur keamanan lainnya seperti WPA 2 PSK dan juga WPA 2 Enterprise dan juga WPA atau WPA 2 Enterprise. Kalau untuk Enterprise ini nggak mungkin ya saya pakainya untuk di rumah, kan lebih jatuhnya ke WPA 3 personal, terus WPA 2 PSK dan juga WPA PSK. Nah, kenapa saya pakai WPA 3 personal? Karena WPA 3 itu ada namanya fitur Simultaneous Authentication of Equal atau SAE, yang dimana fitur ini bisa memblokir serangan kamus offline atau offline dictionary attack dan juga serangan crack atau key reinstallation attack, dan juga bisa mencegah serangan brute force. Lalu WPA 3 juga ada fitur PMF atau Protected Management Frame, yang dimana ini bisa melindungi manajemen jaringan atau bisa dibilangnya frame jaringan dari pemalsuan maupun penyadapan. Lalu ketika sudah disetting, apakah dengan setting keamanan wireless ini bisa melindungi WiFi kita dari serangan para pembobol WiFi? Tentu jawabannya masih belum ya guys ya. Karena untuk mengatur keamanan pada router agar tidak dibobol, itu kita masuk ke security, terus firewall. Kalian aktifin ini SPI firewall. Tapi sebenarnya ini ketika kalian beli router TP-Link, ini fiturnya ini sudah aktif. Ini untuk mengecek lalu lintas jaringan pada firewall ketika ada lalu lintas yang mencurigakan, itu bisa diblokir. Lalu kita harus menggunakan access control list, dan di sini perangkat ini sudah saya daftarkan agar bisa terhubung ke router saya. Dan BTW ini perangkat saya sendiri, hanya perangkat saya sendiri sajalah yang bisa untuk mengakses ke dalam router ini, baik akses jaringan maupun akses ke login page. Tuh. Terus untuk melindungi dari serangan ARP spoofing, itu saya menggunakan IP dan MAC binding. Nah, ini ada penjelasannya. Bind the MAC and IP address of device to prevent ARP spoofing and attack. Jadi ini IP dan MAC binding ini bisa digunakan untuk mencegah serangan
ARP spoofing, dan serangan lainnya. Jadi ini perangkat saya yang sudah didaftarkan IP dan MAC address-nya. Lalu setelah itu saya juga mengatur admin pada router dengan mengganti password default pada router saya menjadi password yang ingin saya gunakan dengan kombinasi angka, huruf, dan juga simbol. Lalu untuk merecovery password yang lupa, saya mengaktifkan recovery password. Dan recovery password ini bisa menggunakan email kalian, bisa email Google, email Yahoo, pokoknya email apapun bisa. Tapi kalian harus mengatur SMTP server ini. Nah, SMTP servernya ini kalian harus tahu. Misalnya Google ini SMTP-nya yaitu smpt.google.com. Untuk autentikasinya saya hidupkan ketika ada orang yang tidak dikenal yang mencoba untuk mereset password pada router ini, harus memasukkan password dulu dan juga username-nya juga. Terus saya juga mengaktifkan local management. Nah, ini untuk memanajemen perangkat mana saja yang hanya diizinkan masuk ke dalam login page admin router saya. Dan ini semuanya adalah perangkat saya sendiri. Ya, setelah itu kalian bisa save. Lalu kalian bisa untuk reboot router kalian agar perangkat yang tidak dikenal itu tidak dapat mengakses router kita. Oke, jadi seperti itu. Untuk mengetesnya, saya sudah ada router yang mendukung fitur WISP. Nah, fitur WISP ini kita bisa gunakan untuk menembak WiFi di sekitar lingkungan rumah kita. Dan kasus hari ini yaitu saya ingin menembak router saya sendiri, yaitu router TP-Link Archer AX53. Oke, langsung saja ke uji cobanya. Sekarang saya sudah berada di konfigurasi antarmuka router D-Link saya, yaitu D-Link DWR M910, yang dimana router ini bisa dijadikan sebagai router bridge atau access point, dan juga mode WISP yang bisa digunakan untuk menembak WiFi di sekitar. Nah, di sini saya sudah menggunakan mode WISP. Nah, mode WISP ini fungsinya untuk menembak WiFi di sekitar rumah kita. Nah, mengapa tetangga kita tahu password WiFi-nya? Karena mereka menggunakan mode ini, wireless ISP, dan juga menggunakan offline dictionary attack dan juga key reinstallation attack. Nah, ini mode WISP ini memang sangat menyebalkan bagi pemilik router yang menggunakan enkripsi WiFi yang lama seperti WPA dan juga WPA 2 PSK. Lalu ketika sudah setting ke mode WISP, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke wireless, lalu kita masuk ke site survey. Dan di sini saya sudah menghidupkan WiFi pada laptop saya, dan kita bisa lihat ini di mode pencarian WiFi. Ini nama WiFi saya itu kelihatan, yaitu Pikasonic_2025 5G. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk meretas SSID dan juga password dari
router saya sendiri, yaitu pkasonic_2025 5G di TP-Link Archer AX53 ini ya, dengan menggunakan mode WISP di router D-Link DWR M910 ini. Dan saya langsung tekan site surveinya, dan alhasil bisa dilihat di sini nama SSID Wi-Fi pkasonic_2025 5G di router TP-Link Archer AX53 ini itu tidak terlihat sama sekali, walaupun saya sudah menghilangkan centang di hide SSID ini. Lah, mengapa router SSID saya yang TP-Link Archer AX53 ini tidak terlihat di router D-Link DWR M910 di mode WISP ini? Jadi intinya WPA3 itu sendiri memiliki fitur yang namanya Simultaneous Authentication of Equals, yang dimana mode ini atau fitur ini bisa memblokir serangan kamus offline atau offline dictionary attack, dan juga serangan key reinstallation attack atau bisa disebut sebagai crack, dan juga bisa memblokir serangan wireless ISP atau WISP ini. Jadinya tetangga-tetangga yang berusaha untuk membobol SSID dan password WiFi kita yang menggunakan protokol enkripsi keamanan terbaru yaitu WPA3, itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa sama sekali, karena kan fiturnya berbeda dan juga enkripsinya berbeda. Begitu. Oke, saya langsung ke kesimpulannya. Oke, jadi hasil uji coba yang bisa saya tarik kesimpulannya yaitu WPA3 merupakan standar keamanan enkripsi Wi-Fi terbaru saat ini yang bisa memblokir serangan kamus offline atau offline dictionary attack, dan juga serangan key reinstallation attack atau bisa disebut sebagai crack. Dan ini juga ampuh untuk memblokir router yang mencoba meretas SSID dan password kita menggunakan mode WISP atau wireless ISP, karena kan beda protokol, beda enkripsi, dan juga beda fitur juga kan ya. Makanya mode WISP ini benar-benar tidak berpengaruh pada protokol keamanan enkripsi WiFi terbaru yaitu WPA3, dan hanya bisa manjur kepada protokol keamanan WiFi yaitu WPA, WPA2 PSK, dan juga WEP. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan boleh ditekan tombol like-nya, dan juga boleh di subscribe channel Elmobura agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga tips dan trik dari channel ini. Baik, semoga video ini bisa memberikan wawasan bagi kalian semua mengenai keamanan WiFi yaitu WPA3. Dan sampai ketemu lagi di episode cyber security berikutnya. Sampai jumpa.